Shalom saudara, kembali dengan saya Yael Elsa di konten Sentuhan Masa Depan. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu yang sudah menonton channel ini dan sudah mensubscribe channel YouTube Revival Fire City. Saya yakinkan ketika Anda menonton channel YouTube Revival Fire City, Anda akan mengalami momentum bersama Tuhan, sehingga setiap traumamu akan diubahnya menjadi rema. Bapak Ibu, akhir-akhir ini terjadi kepanikan di seluruh dunia, di mana terdapat virus corona yang merebak, sehingga terjadi kepanikan, ketakutan, dan kekhawatiran. Untuk itu, hari ini kita akan belajar satu pewahyuan yang luar biasa. Saya yakinkan Bapak Ibu, ketika Anda selesai menonton YouTube ini, paradigma Anda akan berubah, sehingga Anda akan mengalami satu momentum yang luar biasa bersama Tuhan, dan Anda akan berjalan dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lain. Bapak Ibu, mari kita buka satu ayat, Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Bapak Ibu, kita belajar dari ayat ini. Di mana ayat ini Tuhan mengingatkan kita sebagai gerejanya di akhir zaman untuk memegang erat-erat dan menjaga dengan penuh kewaspadaan apa yang sudah Tuhan beri di dalam hidup kita. Jika Tuhan menginginkan kita menjaga erat-erat hal tersebut, berarti ada yang ingin mencurinya. Siapa yang ingin mencurinya, Bapak Ibu? Di dalam Yohanes 10 ayat 10 tertulis bahwa iblis ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya betul, tujuan utama iblis adalah membinasakan. Tetapi sebelum sampai di dalam tahap membunuh, iblis terlebih dahulu harus mencurinya dari hidup kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu, apa yang iblis hendak curi dari dalam hidup kita. Poin yang nomor 1, iblis hendak mencuri iman kita. Iman ini adalah hal yang terpenting di dalam hidup kita. Mengapa iblis ingin mencuri iman itu dari hidup kita? Karena tanpa iman, mustahil kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, tujuan utama dalam hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan, betul? Percuma kita memiliki kesenangan seluruh dunia ini jika kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Mustahil kita hidup di dalam kebahagiaan, Bapak Ibu. Karena kebahagiaan sejati adalah ketika Tuhan disenangkan lewat hidup kita. Tetapi iblis tahu persis hal tersebut. Karena hal utama yang bisa menyenangkan hati Tuhan adalah iman. Dari mana saya berkata? Dasarnya dari mana? Yaitu di dalam ayat Ibrani 11 ayat 6. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 tertulis, tetapi tanpa iman mustahil orang menyenangkan hati Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin seseorang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, iblis tahu persis hal ini. Supaya perkenanan Tuhan turun atas kita, maka Tuhan melihat iman kita. Berbeda dengan pada saat kita menyenangkan pasangan kita. Berbeda dengan pada saat kita menyenangkan atasan kita. Kita menyenangkan saudara-saudara kandung kita. Kita menyenangkan sahabat kita dengan memberikan hadiah yang bagus, dengan menyediakan waktu kita, dengan memberikan waktu kita untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Tetapi tidak dengan Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan satu-satunya hanyalah iman kita. Dan iblis tahu itu persis. Supaya jangan sampai ada perkenanan dalam hidup kita, dia curi itu dari dalam hidup kita. Sebagai contoh Bapak Ibu, sewaktu Tuhan membiarkan bangsa Israel berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Saking Tuhan murkanya, karena iblis berhasil mencuri iman dari 10 orang pengintai. Bapak Ibu tahu cerita 12 orang pengintai. Hanya 2 yang berhasil mempertahankan imannya, tetapi yang 10 mereka imannya berhasil dicuri oleh iblis. Sehingga Tuhan murka dan membiarkan mereka berputar-putar selama 40 tahun di padang pasir. Jangan sampai itu terjadi di dalam hidup kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika Anda hidup di dalam padang gurun saat ini, sebaiknya Anda cek di dalam hidup Anda. Apakah masih ada iman di dalam hidup Anda? Mari kita masuk poin yang kedua.
Poin yang kedua adalah sukacita. Mengapa iblis ingin mengambil sukacita dalam hidup kita? Jangan sampai iblis mengambil sukacita di dalam hidup kita. Bapak Ibu, di dalam peperangan, percuma jika kita memiliki senjata yang canggih, senjata yang mutakhir, tetapi kita tidak memiliki kekuatan. Karena tanpa kekuatan, tidak mungkin kita memenangkan peperangan tersebut. Dan iblis tahu persis hal tersebut. Dia tahu persis dia tidak akan bisa menyerang orang percaya jika dia masih memiliki kekuatan di dalam hidupnya. Apa kekuatan dari orang percaya? Di dalam Nehemia 8 ayat 10 tertulis bahwa sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Jadi Bapak Ibu, jika Anda kehilangan sukacita, maka Anda akan kehilangan kekuatan. Jika Anda kehilangan kekuatan, maka iblis dengan mudah masuk dan menembus benteng pertahanan Anda. Sebagai contoh Bapak Ibu, yaitu dari bapak bangsa Israel. Bangsa Israel memiliki 3 bapak, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi yang paling fenomenal dan paling mempunyai kisah yang seru dan menakjubkan adalah Yakub. Karena dia satu-satunya yang berhasil bergumul dengan Tuhan dan memenangkannya. Tetapi semuanya itu hilang, semuanya itu stop dan berhenti ketika Yakub mendapat kabar dari anak-anaknya bahwa Yusuf, anak kesayangannya, mati. Sejak saat itu Yakub hidup di dalam depresi yang berkepanjangan. Sejak saat itu Yakub hidup di dalam kesedihan yang sangat mendalam. Sehingga ketika dia kehilangan sukacitanya, maka dia kehilangan kekuatan untuk dapat melihat. Dan matanya semakin lama semakin rabun. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Jika kita bisa bersukacita di dalam segala keadaan, maka itu adalah kunci di mana kita akan selalu memiliki kekuatan di dalam hidup kita. Masuk kepada poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah momentum ilahi. Bapak Ibu, apa itu momentum? Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 tertulis bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Apa itu yang akan indah pada waktunya? Ya, waktunya itu disebut adalah kairos atau momentum ilahi. Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 tersebut bahwa apapun yang Anda alami saat ini, itu semua dapat berubah secara drastis dan menjadi indah jika Anda berada di kairosnya Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, Anda harus mengerti kapan momentum Tuhan itu datang pada hidup Anda. Karena Tuhan kita adalah Tuhan atas momentum. Jadi kita harus dapat menangkap kapan momentum Tuhan itu datang pada hidup kita. Sebagai contoh, dari kisah 2 orang yang disalib di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus. Mereka itu 2 orang yang berdosa. Tetapi 1 orang dapat menangkap momentum ilahi, yang satu lagi tidak bisa menangkap momentum ilahi tersebut. Yang satu lagi justru mengolok-ngolok Tuhan Yesus dan menantangnya untuk turun dari kayu salib. Tetapi yang satu lagi, dia mengerti bahwa dia orang yang sangat berdosa. Dan ini adalah kesempatan. Ini adalah momentum yang tidak bisa dia buang begitu saja. Karena dia disalib bersama Mesias. Dan dia sangat percaya. Sehingga dia memohon belas kasihan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberi jaminan bahwa hari itu juga dia berada di Taman Eden bersama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, dari kisah ini kita mempelajari bahwa ketika seseorang sangat dekat dengan momentum ilahi, dia bisa kehilangan momentum tersebut. Di detik-detik terakhir dia mau mendapatkan momentum ilahi, seseorang itu dapat kehilangan momentum tersebut. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Jadi hari ini apapun yang terjadi dalam hidup Anda, apapun perkataan orang tentang Anda, jangan sampai Anda kehilangan momentum ilahi atau kairos Tuhan dalam hidup Anda. Puji nama Tuhan, hari ini kita sudah belajar 3 hal yang harus kita pegang erat-erat sebagai kunci di mana kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sebagai kunci di mana kita akan memiliki kekuatan sampai akhir dan memenangkan pertandingan. Kemudian kita menerima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, yaitu jangan sampai iblis mencuri iman kita. Jangan sampai iblis mencuri sukacita kita. Dan jangan sampai iblis mencuri momentum ilahi dalam hidup kita. Demikian pewahyuan saya hari ini. Dan kiranya ini menjadi rema bagi Bapak Ibu sekalian. Dan saya yakinkan setiap
konten YouTube Fire City akan membuat Bapak Ibu mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan sendiri. Dan hidup Anda tidak akan sama lagi. Your life will never ever be the same. Baik Bapak Ibu, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan tekan tombol lonceng supaya Anda mendapatkan notifikasi atas pewahyuan-pewahyuan kami yang terbaru. Jangan lupa follow Instagram saya, Elsa2203. Ingatlah bahwa ada masa depan yang sedang menanti Anda. Tuhan Yesus memberkati.